Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alon Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari mata kuliah workshop administrasi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dua mail server yang mewakili dua domain yang berbeda. Nah, di sini nanti di mail server 1 nanti ada 4 user. Di mail server 2 juga terdapat 4 user seperti ini. Nah, ini nanti dari masing-masing mail server itu akan ada yang namanya mailing list. Jadi kita akan membuat mail server dulu di setiap masing-masing server. Lalu kita terapkan webmail. Jadi agar bisa saling mengirim email. Lalu kita akan memasang mailing list. Jadi untuk laki-laki dan perempuan, siswa dan siswi. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan mengenai ini software spam assassin. Jadi gunanya untuk mencegah atau mendeteksi spam pada email. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan topologi saya. Jadi di topologi saya itu seperti ini. Jadi mail server 1 itu domainnya ini mail.alawan.org. Mailing listnya itu nanti seperti ini, siswa@alawan.org. Ini pastinya mencakup laki-laki yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu IP address-nya ini. Jadi 14 IP address-nya. Lalu untuk mail server yang kedua, di sini ada mail.fauzi.org. Jadi mailing list-nya itu siswa@fauzi.org. Lalu IP-nya ini 15. Jadi mail server 1 itu akan menggunakan domain Alwan. Lalu untuk mail server 2 akan menggunakan domain Fauzi. Jadi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya saya akan jelaskan di VirtualBox. Jadi bagaimana cara kita membuatnya gitu. Jadi di sini saya akan buka virtual dulu. Jadi kita akan membuat dua virtual machine. Jadi yang pertama itu sebagai server pertama, yaitu server Alwan. Lalu yang kedua itu sebagai server Fauzi, jadi server kedua. Nah, di sini kita perlu mengkonfigurasi network agar bisa saling terhubung. Jadi kita akan buat network baru, lalu klik file, preference, lalu di network. Nah, di sini saya sudah nambahkan ya. Jika kalian nambahkan, nanti klik di sini. Nanti konfigurasinya terserah kalian. Saya menggunakan sistem domain seperti ini. Sistem IP maksudnya seperti ini. 192.168.100.024. Jadi seperti itu. Jika sudah, nanti pastikan di setiap virtual machine sudah dikonfigurasi networknya yang sesuai. Jadi pilih network, lalu namanya yang sudah kalian buat sebelumnya. Terapkan juga pada server Fauzi. Di sini saya tunjukkan juga. Jadi seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke pembahasan. Di sini yang sebelah kiri itu server Alwan, jadi yang server nomor 1, yang kedua itu server Fauzi, jadi di sebelah kanan. Di sini kita cek ya IP-nya. Jadi ini benar ya, 14. Lalu di sini IP-nya 15. Oke. Nah, di sini pertama kali kita lakukan adalah kita mulai untuk mengkonfigurasikan DNS multi-domain. Jadi untuk mulai mengkonfigurasikan multi-domain, DNS multi-domain, kita perlu menginstal package. Jadi namanya sudo apt-get install DNS utils bin 9. Jadi seperti ini. Kebetulan saya sudah install. Lalu lakukan juga yang sama pada virtual machine kedua. Ya, jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa mulai mengkonfigurasikan file etc bin name.conf.local. Jadi langsung kita edit. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi punya saya seperti ini. Saya kan udah punya dua domain. Jadi alwan.org sama fauzi.org. Lalu ada reverse
reverse zone-nya. Jadi di sini 92, 168, 100 dibalik, nggak usah pakai api yang paling belakang. Nah, nanti pastikan untuk menguji coba ini nanti kita akan mengubah resolve.conf agar bisa saling terhubung gitu ini dengan localhost. Nah, ini pastikan juga filenya itu sudah sesuai pathnya. Jadi di sini saya menyimpan di var catch bin. Ini ada filenya dbalon, dbfauzi, dbreverse. Lalu buat juga di VM sebelah. Oh, mohon maaf ini salah. etc bin. Nah, ini saya sudah sesuai ya. Jadi sama untuk konfigurasi binnya itu sama semuanya. Nah, setelah sudah buat, kita bisa mulai mengatur file yang telah kita buat tadi di name.conf.local. Jadi kan saya buatnya di sini var bin. Nah, di sini saya sudah buat dbalon, dbfauzi, dan dbreverse. Jadi untuk dbalon itu seperti ini. Ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi ini menggunakan mx ya. Jadi di sini pastikan ini alon.org, root alon.org. Lalu nilainya segini, value-nya 2. Jadi kalau reverse nanti 1. Lalu di sini mailnya kita gunakan mx, lalu 14 ini adalah nomor IP dari server. Jadi ini juga IP server 14 14 14. Jadi seperti ini. Nah, ini config juga sama di VM sebelah. Jadi seperti ini ya, sama. Tidak ada yang berbeda. Lalu kita buka dbfauzi. Ini juga sama ya konfigurasinya. Di dua-duanya sama. Di sini ganti Fauzi, root Fauzi 2. Lalu ini ganti 15 karena ini kan IP address 15. Ini mail Fauzi. Ini juga sama, jadi seperti itu ya. Untuk db Fauzi. Lalu untuk db reverse seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Sama. Yang beda ini buat satu, lalu ini localhost, root localhost. Ini juga sama. Lalu di sini list IP yang akan bisa di sini ada mail.org itu 14 karena punyanya server ini, lalu mail Fauzi itu punyanya server sebelah. Jadi IP-nya itu 15. Nah, itu sama nilainya. Jadi seperti itu. Lalu jika sudah kita bisa merestart service dari bin 9. Jadi sini sudah service bin 9 restart agar konfigurasi bisa ini terkonfigurasi. Lalu sebelum itu kita perlu mengubah resolve.conf agar bisa mengakses tadi. Nah, ini kan saya menggunakan ini. Jadi gunakan sesuai IP server kalian. Di sini kan IP-nya 14. Jadi name servernya 14. Ini saya lakukan save. Lalu ini juga ini ya sudah benar ini. Lalu untuk menguji kita bisa menggunakan nslookup. Di sini saya langsung nslookup. Dan di sini saya coba alwan.org. Jadi berhasil ya. fauzi.org, mail.alwan.org, mail.fauzi.org, sama reverse-nya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi berhasil ya. Bisa kita lakukan nslookup di sini. Lalu untuk sebelah kanan ini saya coba ping saja ya. Jadi ping alwan.org. Nah, ini sesuai kan mail alwan.org dari 14. Lalu saya coba ini. Saya coba lakukan dik
mail.fauzi.org mx. Di sini nanti akan menjelaskan informasi mengenai emailnya. Jadi di sini sudah berhasil semua. Jadi jika sudah nampak informasi seperti itu, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi DNS multidomain sudah bisa terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi postfix dan webmail. Jadi kita install keempat package berikut. Sudo apt-get install apache 2 postfix courier imap courier pop sama squirrel mail. Nah di sini kebetulan saya sudah install ya. Jadi buat kalian silahkan diinstal. Bila belum, ini juga sama untuk virtual machine sebelah. Courier pop. Di sini udah install semua. Nah ini nanti semisal menginstalnya nih, biasanya itu nanti ada prompt muncul kayak prompt gitu. Biasanya itu di postfix. Nah itu pokoknya nanti kalian pilih yes, lalu setelah pilih yes kalian pilih pilihan internet site. Lalu pas di internet site nanti akan masukkan nama hostname kalian. Nah, itu masukkan dengan sesuai yang server kalian gitu. Jadi misal ini kan server Alwan, jadi masukkan alwan.org. Lalu sebelahnya ini kita masukkan fauzi.org. Jadi seperti itu. Namun jangan khawatir, nanti kita juga bisa konfigurasinya manual lewat postfix main.cf. Nah ini jika sudah, kita bisa melakukan ini ya, membuat direktori untuk penyimpanan email. Jadi di sini kita masuk ke etcscale. Jadi etcscale ini gunanya itu untuk kerangka template dari user baru. Jadi kalau misalnya kita menambahkan user baru, maka Linux akan mengikuti direktori yang di sini. Jadi kalau direktori di sini ada, jadi misal ls ya. Nah, di sini kan ada example desktop maildir, nanti itu juga akan terbuat gitu. Jadi template pada user yang baru. Nah, di sini kita buat maildir. Di sini kebetulan saya sudah buat. Untuk buatnya kita bisa melakukan sudo maildir make maildir. Jadi seperti ini. Ini kan saya sudah buat ya. Untuk sebelah juga. Jadi seperti ini. Kita pindah ke etcscale lalu ls. Di sini saya sudah buat. Buatnya itu seperti ini. Ya, jadi silakan dibuat ya. Saya sudah dibuat. Lalu setelah itu kita bisa mulai konfigurasi postfix. Oh ya, sebelum melakukan konfigurasi postfix kita perlu menambahkan user dulu gitu kan. Di sini tuh usernya ada 4 gitu, dari setiap server tuh ada 4 user, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi di sini sebentar ya. Jadi di sini pada server Alon ini kita perlu membuat ini. Jadi ada Agus, Ana, Ani, dan Anton. Jadi Agus ini nanti jadi laki-laki, Anton laki-laki, Ana dan Ani ini perempuan. Jadi untuk membuatnya seperti ini ya. Sudo add user Agus. Ini kebetulan saya sudah buat. Lalu kita buat Anton, kita buat Ana, kita buat Ani. Nah ini nanti ada 4 tadi. Jadi saya sudah buat. Lalu untuk sebelahnya kita akan membuat Tina, Tini, Tony, dan Tono. Jadi Tony, Tono itu laki-laki, Tony, Tono laki-laki, Tina, Tini itu perempuan. Jadi kita buatnya seperti ini sama ya. Tony sudah ada, lalu sudah add user Tono sudah ada, sudah add user Tini sudah ada, sudah add user Tina. Ini sudah ada, saya sudah buat semua. Jadi buat kalian silahkan dibuat. Nah itu pastikan sebelum buat add user kalian sudah menambahkan ini ya, maildir. Jadi agar bisa tercipta gitu direktori penyimpanan mailnya di maildir. Nah jika sudah, kita bisa lanjut untuk konfigurasi postfix. Di sini untuk konfigurasi postfix kita bisa buka ini ya. Sudo gedit etc postfix main.cf. Di sini juga sama.
sini kita buka. Nah, di sini perhatikan ya, ini cukup penting. Jadi yang diubah itu ini ya, yang diubah itu my destination ini pastikan sesuai dengan nama dari server kalian, domain di server ini. Ini kan kita menggunakan alwan.org, berarti kita masukkan alwan.org sama mail.alwan.org. Jadi seperti itu. Lalu kita tambahkan paling bawah ini seperti ini. Jadi tambahkan line home mailbox sama dengan maildir. Jadi untuk mengetahui lokasi dari directory mail yang akan disimpan nantinya. Ini juga sama ya di main CF, kita ubah ini ya, my destination, jadi ada fauzi.org, mail.fauzi.org. Karena kan di sini server Fauzi. Lalu kita juga menambahkan home mailbox, jadi seperti ini. Oke, jika sudah kita save, lalu kita lakukan restart postfix. Jadi seperti ini. Oh ya, ini maaf, balik. Jadi seperti ini restartnya. Nah, jika sudah berhasil restart, kita bisa mulai mengkonfigurasi webmail. Di sini kan kita sudah mendownload SquirrelMail kan, kita tinggal mengkonfigurasikan agar bisa terkoneksi gitu dengan browser, dengan domain yang sudah kita buat. Di sini kita mulai konfigurasi Apache. Jadi kita edit ini ya, sudo gedit etc apache 2. Ini kita edit sets enabled, jadi yang sudah ada saja, kita tidak perlu buat baru. Nah, ini kita buka ini ya, etc apache 2 sets enabled. Nah, di sini ada template ya. Ini di bawahnya kita buat baru. Nah, ini sesuaikan gitu dengan IP kalian. Bentar ya, ini saya buka dulu sebelahnya. etc apache 2 sets enabled 0 default.conf. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi di sini ini kan IP-nya tadi 14 server ini. Ini IP-nya 15, jadi sudah sesuai. Lalu di sini domainnya kan alwan.org sama mail.alwan.org. Ini juga sama mail.alwan.org. Lalu dokumen rootnya itu di sini ya. Jadi di tempat SquirrelMail itu diinstal. Jadi user share SquirrelMail. Jadi seperti ini. Nah, buat kalian yang install SquirrelMail-nya manual, itu tinggal disesuaikan saja, tinggal diubah gitu. Misal di var www.html mail SquirrelMail itu juga bisa. Ini juga sama. Tapi ini karena sudah terinstall otomatis, maka kita buat di sini. Karena ini adalah tempat direktori SquirrelMail tuh diinstal tuh di sini biasanya. Oke, jika sudah kita bisa save. Lalu kita lakukan restart service Apache. Oke, kita sudah restart. Nah, ini sebelum kita mulai masuk, kita akan lakukan ini. Jadi kalau semisal sewaktu-waktu ada error seperti dropped by IMAP server pada saat kita mengakses SquirrelMail, maka kita perlu menjalankan perintah ini, sudo service courier out daemon restart. Di sini juga sama, sudo service out daemon restart. Jadi kalau misalnya ada error IMAP dropped, jangan panik, langsung jalankan perintah ini. Jadi langsung masalahnya langsung hilang. Oke, setelah itu kita akan mulai mencoba untuk menggunakan webmail kita gitu. Jadi kita akan coba mengirim email dari dalam domain dan antar domain. Jadi dalam alwan.org dan antar alwan.org ke fauzi.org dan sebaliknya. Ini saya coba alwan.org dulu ya. Di sini kan ada user Agus. Nah, ada Agus. Lalu di sini ada user Ana juga. Di sini coba kita kirim ke Ana. Misal kompos Ana @alwan.org. Coba dari Agus. Itu kita coba send. Ini berhasil send. Kita coba sign out. Lalu kita coba ke Ana. Ini akan masuk ya, masuk ke sini. Ini sesuai jamnya 4.39. Lalu kita buka, jadi sama. Jadi berhasil ya. Lalu kita coba di Fauzi.
Jadi di sini kan ada 4 user, Tina, Tini, Tony, Tono. Kita coba masuk sebagai Tono dan Tono. Sini saya coba buat ke Tony. Jadi tony@fauzi.org. Coba dari Tono. Kita coba send. Oke, berhasil terkirim. Kita coba masuk ke Tony. Ini akan masuk, berhasil kan 40, jadi berhasil lah. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengirim antar email? Maka akan kita coba. Di sini misal saya sudah masuk sebagai Tony. Lalu saya akan mencoba kirim ke Agus. Sini dari fauzi.org. Coba kita coba kirim. Jadi berhasil. Lalu kita coba masuk ke Agus. Kita masuk lah, di sini masuk ya. Jadi berhasil. Ini antar domain ya. Jadi dari Alwan ke Fauzi. Jadi bila kalian sudah bisa melakukan ini, maka konfigurasi webmailnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting mailing list. Jadi di sini kita tutup dulu kerjaannya. Kita kembali buka terminal. Lalu langkah pertama kita akan menginstal Mailman. Jadi di sini kita menggunakan Mailman, bukan sekedar etc LSS biasa. Jadi seperti ini. Ini sebelah kanan juga. Ya, jadi seperti ini. Nah, lalu kalau semisal pada waktu install itu ada muncul prompt bahasa, itu pilih terserah. Tapi kalau saya sih pilih bahasa Inggris saja, N gitu. Itu nanti di spasi dipilih, habis itu klik tab di enter. Jika sudah nanti akan ada notifikasi kalau disuruh buat set list baru, soalnya kan masih kosong. Nah, di sini sebelum kita menambahkan MyList, kita perlu mengubah konfigurasi dari Mailman. Jadi di sini ngubahnya di etc mailman mm.tfq.py. Jadi yang diubah itu ada ini ya. Nah, ini pastikan ya. Jadi default email host sama default URL host itu udah sesuai gitu, dengan nama server kalian, nama domain server kalian. Sesuai alon.org. Lalu untuk yang sebelahnya, ya jadi seperti ini juga sebelahnya, fauzi.org. Di sini pakai bahasa Inggris. Lalu paling bawah ini pastikan di uncomment yang MTA postfix, karena kan kita menggunakan postfix kan. Ini uncomment karena awalnya itu sebelumnya seperti ini, ada komennya. Lalu kita hapus ininya. Jadi itu saja yang perlu diedit. Jika sudah save, setelah di save kita bisa langsung membuat membuat mailing list. Jadi yang pertama kita harus buat mailman dulu. Jadi kita buat list mailman dengan new list. Di sini saya sudah buat ya. Lalu kita juga di sini buat mailman. Jadi saya sudah buat. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan mail list yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menambahkan siswa pada server 1. Jadi sudo new list siswa. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat juga ya. Nah, untuk yang server Fauzi kita akan menambahkan siswi. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini untuk ininya etc.ls itu juga perlu diedit gitu. Jadi pada mailman tuh kita perlu edit etc.ls. Jadi editnya itu seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, jadi nanti seperti ini. Kalian tambahkan dua blok kode ini. Jadi yang blok pertama itu buat mailman, yang kedua itu etc.ls-nya dari siswa. Lalu untuk yang sebelah kanan ini, nah jadi seperti ini ya, siswi dan mailman. Jadi seperti ini.
Nah, ini biasanya nanti akan muncul di notifikasi gitu. Muncul pada notifikasi menambahkan list, nanti disuruh menambahkan etc list sendiri. Kalau misalnya nggak ada notifikasinya, kalian bisa tambahkan manual. Jadi ikutin seperti ini ya. Sintaks kodenya seperti ini. Lalu jika sudah kita save, lalu kita jalankan perintah ini, sudo new aliases. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jika sudah, maka kita bisa lakukan restart. Jadi sudo service mailman restart. Ini juga. Nah, jika sudah berhasil, maka kita sudah mengkonfigurasi mailman-nya gitu. Sudah sesuai, sudah ada mailing-nya. Kita tinggal mengkonfigurasi Apache-nya dan member siapa saja yang bergabung pada mailing tersebut. Jadi kita akan lanjut pada konfigurasi Apache. Jadi yang pertama kita perlu mengaktifkan CGI, mode CGI. Jadi caranya seperti ini. Sudo auto end mode CGI. Nah, ini saya sudah mengaktifkan, lalu sebelah kanan juga mode CGI. Jadi kalau kalian nggak mengaktifkan ini, nanti tidak bisa diakses gitu website dari mailman-nya. Kalau kita nggak bisa mengakses website dari mailman, maka kita tidak bisa menambahkan member baru gitu pada mailing list. Maka ini wajib bisa gitu. Lalu setelah itu kita lakukan copy gitu. Jadi copy konfigurasi dari etc mailman apache.conf etc apache2 set available mailman.conf. Nah, ini kita akan copy. Lalu kita setelah di copy kita akan mengaktifkan gitu sudo auto set dari mailman.conf. Nah, di sini kebetulan saya sudah ini ya, sudah menjalankannya. Yang sebelah kanan juga mailman apache.conf etc apache2 set available mailman.conf. Lalu kita nyalakan menggunakan auto insight. Nah, jadi sudah diaktifkan semuanya ya. Jadi jika sudah, kita bisa lakukan sudo service apache2 restart. Ini juga sama ya, jadi seperti itu ya. Nah, jika sudah berhasil konfigurasi, maka pastinya kita akan bisa mengakses gitu domain dari mailman. Di sini kita coba akses ya. Di sini kan kita al1.org, maka al1.org cgi bin mailman. Nah, di sini kita langsung masuk ke adminnya saja. Admin dari siswa. Nah, jadi berhasil kan. Di sini kebetulan saya sudah login. Coba saya logout dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini saya coba juga ya. fauzi.org cgi bin mailman admin. Kalau di sini siswi. Di sini sudah login juga, kita logout. Lalu kita masukkan password di sini. Passwordnya yang sesuai kalian buat ya pas waktu new list. Nah, di sini kita menuju membership management. Membership management, lalu kita lakukan mass subscription. Jadi untuk menambahkan member banyak. Nah, di sini kebetulan saya sudah menambahkan ya. Ini saya sudah menambahkan. Jadi di sini nanti akan kalian tambahkan ini. Jadi di sebelah kiri ini kan siswa ya. Jadi siswa itu ada Agus. Jadi saya tulis ya, Agus al1.org. Lalu ada Anton al1.org. Lalu sebelahnya itu ada Tony dan Tono. Jadi Tony@fauzi.org, Tono@fauzi.org. Ingat ya, domainnya kan beda, jadi jangan disamakan al1.org. Nah, nanti kalian klik submit. Nah, di sini saya kebetulan sudah ya. Bisa dilihat di membership list. Nah, sudah ada Agus, Anton, Tony, dan Tono. Domainnya juga sudah sesuai. Nah, untuk sebelah kanan kita juga tambahkan khusus untuk perempuan. Sini ada perempuannya, ada tini@fauzi.org, lalu tina@fauzi.org, ana@al1.org, ani@al1.org. Di sini saya kebetulan
Setelah itu langsung disubmit. Nah, ini kebetulan saya sudah nambahkan ya, jadi sudah ada di sini. Nah, jika sudah berhasil maka kita bisa melakukan testing gitu. Kita bisa melakukan testing. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menguji mailing list, jadi siswa dan siswi. Di sini seperti yang saya beritahu, jadi masing-masing mailing list itu ada 4 gitu. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Siswa itu untuk laki-laki, siswi untuk perempuan. Jadi ini listnya, ini Agus sama Anton ini laki-laki, lalu Tony dan Tono ini juga laki-laki. Lalu untuk perempuannya, siswi itu Tina dan Tini sama Ana dan Ani. Jadi bisa dilihat di sini juga. Nah, ini siswanya, lalu ini siswinya. Nah, ini langsung kita coba. Ini saya sebagai Agus, jadi akan mengirim ke siswa. Ini saya akan kompos, lalu saya akan mengirimkan ke siswa @alwan.org, karena kan siswa itu berada di domain Alwan. Coba, halo seluruh siswa dari Agus. Ini kita coba ya, kita coba kirim. Ini kalau sudah berhasil, nanti dia akan mengirim ke diri sendiri Agus itu juga. Nah, ini kita akan cek ke Anton gitu, apakah ada. Karena Anton kan termasuk siswa gitu. Coba Anton. Nah, jadi Anton juga ada ya. Ini waktunya sama 5:23. Habis itu di sini ada Tono. Kita coba Tono. Nah, di sini masuk ya 5:22. Nah, terakhir itu ada Tony. Kita coba. Nah, ini juga berhasil ya 5:22. Jadi mailing listnya sudah berhasil terkonfigurasi untuk siswa. Nah, untuk siswi bagaimana? Semisal saya di sini ya login ya. Saya menggunakan Ani gitu misalnya. Maksudnya di sini Tini. Lalu saya akan mengirim ke siswi @fauzi.org. Lalu halo semuanya, ini dari Tini. Halo siswi. Nah, ini kita coba ya. Coba kirimkan, nanti pastinya akan mengirim sendiri. Tini masuk. Lalu kita coba ada Tina. Kita coba Tina di sini ya. Jadi domain Fauzi dulu. Tina berhasil masuk ya 5:24. Lalu kita lihat di sini. Sebelum kita lihat apakah Agus masuk gitu kan. Pastinya nggak masuk karena kan bukan termasuk mailing list siswi. Nah, kalau yang masuk itu ada Ana dan Ani. Kita coba Ana. Nah, ini Ana barusan masuk. Lalu ada Ani. Nah, jadi Ani ini juga udah masuk. Jadi seperti itu ya testing dari mailing list. Jadi jika sudah sampai sini maka mailing list itu sudah berhasil terkonfigurasi. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan mailing list. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan aplikasi tambahan, yaitu Spam Assassin. Jadi di sini saya akan menggunakan satu frame saja. Jadi di sini itu kita perlu mendownload Spam Assassin menggunakan ini. Jadi sebelum download kita ngubah dulu ini agar bisa mendownload. Biasanya itu tidak bisa. Ini kita kembalikan. Ini kita lakukan download. Sudo apt-get install Spam Assassin. Nanti seperti ini, yes. Jadi bisa ditunggu. Ini cukup lama instalasi ya Spam Assassin dia. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil terinstall.
Oke, saya lanjut. Mohon maaf tadi ada azan maghrib. Jadi setelah kita install spam assassin, kita bisa menambah user spam D. Jadi seperti ini ya, spam D, disable login. Jadi sebagai helper, ini saya sudah membuatnya ya, sudah pernah membuatnya. Lalu kita jalankan ini spam assassin. Ini kita lihat statusnya ya. Mohon maaf, jadi seperti ini sudah berjalan ya. Nah, di sini kita akan konfigurasi ini. Jadi masuk ke sudo gedit etc default spam assassin. Nah, jadi masuk sini. Nah, di sini kita perlu mengubah ini. Ini crownnya ubah jadi 1, lalu bagian sini kita tambahkan SA home sama dengan varlog spam assassin. Lalu kita tambahkan di sini. Ini kita tambahkan username di sini. Username spamd helper homedir. Tambahkan home spamd s home spamd.log. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, bisa kalian simpan ya. Ini pastikan crownnya ubah jadi 1. Kita simpan. Lalu kita lanjut edit lagi konfigurasi file. Jadi kita edit di sudo gedit etc spam assassin local.cf. Di sini di sini ada rewrite header subject, ini kita hapus, kita uncomment. Lalu selanjutnya di bagian ini kita uncomment juga. Jadi di require score kita uncomment, di space kita uncomment, sama base auto learn kita uncomment. Jadi setelah itu kita save. Lalu kita akan mengedit postfix. Jadi sudo gedit etc postfix master.cf. Nah, di sini kita akan mengubah line ini ya. Kita akan mengubah line ini menjadi content filter spam assassin. Jadi seperti ini ya, line-nya berubah. Lalu kita tambahkan lagi, di sini sudah ada ya. Jadi ini saya uncomment. Jadi tambahkan line ini ya. Jadi dua line ini sama ini hasilnya satu line, cuma ini kan mentok gitu, jadi otomatis ke bawah. Jadi seperti ini ya. Ditaruh di master di postfix, lalu kita save. Setelah itu kita lakukan restart. Jadi restart keduanya saja ya. Jadi kita restart spam assassin dan juga kita lakukan restart postfix. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jika ingin pasang di VirtualBox satunya itu juga bisa, langkahnya juga sama. Intinya dari spam assassin itu bisa itu bisa mencegah atau mendeteksi spam gitu. Berkat bantuan spam assassin, kan kita sudah membangun arsitektur ini ya, dua mail server, mailing list gitu. Jadi agar tidak terkena spam gitu, agar bisa mencegah sama mendeteksi itu, kita bisa install spam assassin. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi spam assassin. Dan demikian juga penjelasan saya mengenai project kedua dari workshop administrasi jaringan ini. Apabila ada yang kurang
Kalau ada yang salah mohon dimaklumi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.